Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan terus-menerus untuk pemeliharaannya di sepanjang kehidupan kita. Hingga pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau buka kitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang kelima pada ayat yang ke-18. Satu ayat saja saya sampaikan bagi kita pada hari ini. Saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 pada hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nasihat firman Tuhan bagi kita pada hari ini, di mana nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dengan dilatar belakangi situasi dan kondisi keadaan umat pada waktu itu, sehingga nasihat ini disampaikan bagi mereka dan juga bagi kita semua. Dan nasihat ini adalah juga merupakan perintah Tuhan yang disampaikan melalui surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya kita semua umat Tuhan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena Tuhan yang menghendakinya. Kalau Tuhan sudah menghendaki, kalau Tuhan sudah menginginkan supaya kita mengucap syukur, tentu ada yang baik di situ. Dan mengucap syukurnya adalah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini topik khotbah yang disampaikan bagi kita pada hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kita boleh melihat apa yang ada di sini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat ke sini. Mengucap syukur dalam segala hal. Apa itu arti mengucap syukur? Kita boleh melihat di sini. Berdasarkan apa yang tulis di dalam Alkitab, ada dua maksud daripada mengucap syukur. Kalau mengucap berarti ada yang diucapkan. Apa itu? Yang pertama kita lihat adalah bahwa mengucap syukur itu memberi syukur. Ya Bapak Ibu, memberi syukur yang adalah ungkapan, pengakuan melalui ucapan dari mulut, baik melalui kata-kata maupun melalui nyanyian syukur, ya, yang berasal dari hati yang tulus. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi juga berasal dari hati yang tulus dan kesadaran sadar. Karena ada orang juga mengucap syukur, ya mungkin nggak sadar gitu ya, tapi ini sadar akan kebaikan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat kitab Mazmur, kitab Mazmur itu adalah kitab nyanyian. Sekarang bacaan Alkitab kita masih di dalam kitab Mazmur. Kalau Bapak Ibu mengikuti bacaan Alkitab sehari-hari, pasti Bapak Ibu akan tahu bahwa itu adalah nyanyian di segala keadaan, di segala situasi, di segala kondisi oleh para penulis kitab Mazmur ini. Termasuk ada di situ Musa, ada di situ Daud, ada di situ Asaf, ya, Yedutun, Korah dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan perasaan mereka, ucapan syukur mereka yang mereka lontarkan lewat nyanyian. Makanya hari ini kita juga sebagai umat Kristiani, dari awal ibadah kita bernyanyi. Kita mengucap syukur melalui nyanyian kita. Orang lain tanya, kenapa orang Kristen ibadahnya adalah nyanyi-nyanyi? Karena memang salah satu, ya Bapak Ibu, rasa syukur kita ucapkan bukan dengan saja kata-kata, tapi juga dengan ungkapan nyanyian. Saya suka dari awal lagu kita tadi adalah lagu pengucapan syukur. Ku mau memuji, ku selalu puji. Nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan umumnya diambil dari catatan Alkitab. Maka dari itu, ketika kita bernyanyi, ini akan mengungkapkan rahasia firman Tuhan yang keluar dari hati yang terdalam, karena kata-katanya adalah kata-kata pengagungan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang mengerti arti kata mengucap syukur, ucapkanlah melalui
Itu ungkapan, saudara, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan hendaklah dinyanyikan dengan hati, ya saudara, ya, hati yang tulus dan kesadaran yang penuh dengan pengakuan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya ucapan syukur. Kemudian yang kedua adalah arti daripada mengucap syukur itu berterima kasih. Ya, thank you, arti kata dari bahasa aslinya saya udah lihat Yunaninya itu, thank you, terima kasih. Saudaraku, banyak orang sulit bilang terima kasih. Ya, tapi ini artinya adalah terima kasih. Ungkapan terima kasih atau thank you yang diekspresikan tahu ya Bapak Ibu. Ya, dipraktekkan, ditampilkan dengan tangan yang mengangkat, karena arti kata dari bahasa aslinya adalah toda. Toda itu artinya apa? Tangan yang sedang mengangkat. Ternyata ini adalah mengucap syukur maksudnya, ya saudaraku, ya, untuk memberikan apresiasi, ya, apresiasi pujian kepada seseorang yang telah memberikan pertolongan ataupun perlakuan baik. Jadi kalau ada di dalam ibadah kita orang mengangkat tangan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak semua orang melakukan hal demikian, Bapak Ibu. Makanya nanti kita akan lihat orang yang tidak bisa mengucap syukur, pasti dia akan sulit untuk mengangkat tangannya memuji Tuhan. Itu akan terlihat. Kalau orang dulu di zaman Alkitab, orang-orang Israel itu mengangkat tangan nggak pernah setengah tiang, tanggung-tanggung, nggak begitu. Cuma saya nggak bisa gambarkan bagaimana orang mengangkat tangan itu sungguh-sungguh. Mau memuji, maka begitu saudara. Tapi kalau kita kadang-kadang, yuk mari kita angkat tangan, Bapak Ibu belum tentu mau mengangkat tangan. Karena apa? Bisa karena nggak ngerti. Kedua, bisa karena nggak tahu terima kasih. Ketiga, bisa merasa enggan dan lain sebagainya. Maka mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata salah satu mengucap syukur itu adalah dengan mengangkat tangan kita sama Tuhan. Itu diekspresikan karena Bapak Ibu Saudara mengerti dan paham mengucap syukur sama Tuhan akan segala kebaikannya. Maka kau nggak akan tanggung-tanggung, nggak akan setengah tiang, nggak akan susah-susah ngangkat tangan. Bahkan tak usah disuruh pun saya harus angkat tangan karena saya mengucap syukur sama Tuhan dengan segala kebaikannya. Mengangkat tangannya juga nggak segan-segan, berterima kasih, tapi oh Tuhan. Itu terekspresi daripada cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, itu dia. Jadi itulah arti kata mengucap syukur, ya. Selama ini mungkin kita belum tahu, tapi oh ya, berterima kasih. Ya, thank you Jesus, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa mengucap syukur itu perintah Tuhan, saya sudah bilang tadi. Kalau itu perintah, maka kita harus lakukan. Amin. Kenapa? Karena di balik pengucapan syukur nanti kita akan lihat ada berkat-berkat Tuhan. Kenapa kita disuruh mengucap syukur? Hanya persoalannya, pertanyaannya, tidak semua orang bisa mengucap syukur. Saya akan lihat di sini ada beberapa tipe orang yang nggak bisa mengucap syukur. Mari kita akan lihat slide berikutnya. Ini adalah satu hal di mana orang sulit mengucap syukur, Bapak Ibu. Dia tidak pernah berterima kasih. Dia tidak pernah mengucapkan syukur di dalam kehidupannya selama ini. Karena apa? Satu, kita akan lihat. Tipe pertama adalah orang yang suka khawatir dan ketakutan dalam hidupnya, fear and worry. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur. Bapak Ibu tahu nggak khawatir? Banyak orang percaya yang mengaku percaya, orang Kristen yang hidupnya dalam kekhawatiran dan ketakutan. Itulah sebabnya Alkitab kita berkata jangan kamu khawatir. Yang biasanya dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh orang-orang adalah tentang hal makanan, tentang hal pakaian, tentang hal hidup. Ya, yang berhubungan dengan materi ini biasanya ditakutkan oleh orang-orang percaya, sehingga kekhawatiran dan ketakutan ini membuat dia terkungkung, membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia tidak bisa ataupun sulit untuk mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di sini bagaimana orang yang ketakutan. Nah, ketakutan itu
adalah, atau kekhawatiran itu adalah biasanya orang yang menakutkan sesuatu. Contohnya kayak gini, nanti kami kelaparan kalau saya nggak kerja, kami akan kelaparan. Padahal apa yang dikhawatirkan atau apa yang ditakutkan itu adalah sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu namanya orang khawatir ataupun orang takut. Bisa paham ya Bapak Ibu? Misalnya gini, orang-orang tua, aduh saya takut melepaskan anak saya naik motor, nanti anak saya jatuh gitu, nanti anak saya celaka atau apa. Menakutkan, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu namanya khawatir Bapak Ibu. Dan ini banyak merongrong kehidupan orang percaya. Orang diliputi rasa khawatir. Apa yang akan kami makan kalau saya nggak kerja? Memang harus bekerja, tetapi hidupnya jadi hanya kerja lupa yang lain, misalnya gitu ya. Loh, apa yang akan kami pakai? Masa baju saya hanya itu aja, gitu ya. Kita tidak bisa menerima pakaian kita setiap minggu itu lagi. Bila perlu dibikin dinas di gereja, hitam putih, supaya tidak ada hal-hal yang apa namanya ya terjadi gitu nanti. Kesenjangan sosial bisa saja terjadi gitu. Ya udahlah, GBP ini pakai hitam putih deh, biar semuanya sama. Misalnya bisa. Nah, seringkali orang mempersoalkan apa yang namanya pakaian, gitu ya. Sehingga karena pakaian itu orang mencari dan mencari. Ibu-ibu begitu, ya. Kalau baju saya ungu, tas saya ungu, misalnya gitu ya. Anting-anting saya ungu, misalnya selendang saya itu, semua orang mengkhawatirkan hal sehingga apa, dia ngoyo untuk itu, dia memaksakan diri untuk itu. Ini dalam arti bukan berarti saya melarang Bapak Ibu pakai itu, bukan itu yang saya maksud. Hanya di dalam mencari hal-hal yang demikian orang mengkhawatirkan, padahal orang yang khawatir dan orang yang ketakutan itu menyusahkan diri. Firman Tuhan katakan, kamu menyusahkan diri dengan banyak hal dalam kehidupanmu. Sebenarnya yang susah adalah kita karena hal yang demikian. Nah, kalau orang sudah demikian dalam hidupnya, ingat aja coba, siapa di sini yang khawatir? Aduh Tuhan, anak saya udah umurnya sekian, belum ada pacarnya, gitu misalnya. Mengkhawatirkan, saudara, itu ada di dalam hati. Sadar atau tidak sadar itu menimpa dalam hidup kita dan kita dikungkung olehnya. Nanti gimana saya ya? Aduh rumah belum punya, aduh udah mau akhir bulan, kontrakan, aduh seperti apa? Khawatir. Padahal itu belum tentu terjadi. Nah, orang yang seperti ini tipenya adalah orang yang sulit untuk mengucap syukur, Bapak. Perhatikan ini, gitu ya. Ini susah untuk mengucap syukur. Dia tak akan bisa bilang thank you, terima kasih Tuhan. Walaupun bajuku hanya hitam putih, terima kasih Tuhan. Sulit orang bicara karena dia khawatir. Yang kedua adalah kita boleh melihat orang yang tidak bisa mengucap syukur itu adalah orang yang suka. Baca sama-sama. Menggerutu dan bersungut-sungut. Ini pun adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur. Alkitab kita berkata tentang bersungut-sungut ataupun menggerutu adalah salah satu hal yang tidak disukai. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak suka sama orang yang suka menggerutu ataupun bersungut-sungut. Bukan saya, tapi Tuhan. Tuhan sedikit gemes, gitu ya. Tuhan pokoknya gak suka deh sama orang yang namanya menggerutu. Nah, kalau kita bilang bersungut-sungut atau menggerutu itu apa sih? Kalau di Alkitab kita itu bilang gombosomos, itu artinya apa? Dia bukan sekedar orang yang mengeluh, mencomel gitu ya, tetapi di dalamnya ada sebuah perlawanan ataupun pemberontakan. Itu yang namanya menggerutu ataupun bersungut-sungut. Kenapa saudaraku? Karena beberapa kali di dalam Alkitab umat Israel itu contohnya begini. Waktu mereka ada di padang gurun, mereka nggak kerja tapi dikasih makan sama Tuhan, yaitu manna dari surga. 40 tahun mereka makan manna dari surga, dan itu hanya tinggal mengutip, tapi mereka pun tidak mengucap syukur, tapi bersungut, bosan, nggak enak, padahal sudah tersedia. Betul nggak saudara? Mana daging, memberontak akhirnya. Apa yang terjadi di balik sungut-sungut ataupun gerutuan? Mereka bilang begini, lebih bagus saya dulu di Mesir. Di Mesir mah kayak gitu juga masih makan daging, masih makan labu. Di sini hanya makan yang kayak gini, itu yang
disebut dengan menggerutu ataupun bersungut-sungut. Kerjanya hanya menyalahkan, dan menyalahkan. Sudah jelas orang seperti ini tidak akan mungkin bisa mengucap syukur, nggak akan bisa, saudara. Mari kita yang masih suka mengeluh gitu ya, apa-apa salah, ini nggak bisa, itu nggak bisa, saudaraku. Oh, ngomel aja, dikasih suami uang sedikit, gitu ya. Lihat siapapun di situ terus aja. Aduh, saya nggak bapak-bapak juga banyak yang suka bersungut-sungut, ngomel, menggerutu. Ibu-ibu banyak juga seperti itu. Anak-anak banyak orang-orang yang seperti ini dalam hidupnya. Ini udah jelas. Orang kalau kita punya tipe yang kayak gini, kita tidak bisa mengucap syukur sama Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa digenapi di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mau mengucap syukur? Orang ada aja sedikit, banyak gitu. Sedikit misalnya dikasih, ya saudaraku berkatnya segini ya. Dikasih agak banyak, oh baru segitu. Misalnya gitu ya. Kalau misalnya banyak, itu kan karena kerja saya. Nah, itu orang yang tidak bisa mengucap syukur. Jadi hati-hati Bapak Ibu, bagi kita yang masih suka menggerutu bersungut-sungut, kita harus bertobat. Amin. Kenapa? Karena hidup orang yang seperti ini akan susah selama-lamanya. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia akan terus berbeban berat. Orangnya akan susah terus. Nah, yang ketiga adalah kita melihat di sini orang yang sulit untuk mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih Tuhan, adalah orang yang patah hati. Tahu Bapak Ibu patah hati? Patah hati itu banyak. Anak muda bisa patah hati, ya, karena cinta. Orang tua bisa patah hati karena usaha tidak maju. Bisa nggak orang patah hati? Bisa, saudaraku. Mengerjakan ini nggak berhasil, merencanakan ini nggak berhasil, orangnya patah hati. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang patah hati kecillah kekuatannya, nggak bisa apa. Dikit-dikit patah hati, orang mudah pundungan namanya yang kayak gini ya. Dikit-dikit pundung, baru dikerjain sedikit, udah capek, gitu ya. Cepat sekali, saudara. Lihat situasi dan udahlah nggak jadi, itu orang yang mudah patah hati. Ya, kemudian sakit hati. Nah, saya yakin siapa kita di sini yang masih sakit hati pasti nggak bisa mengucap syukur, karena nggak mungkin orang sakit hati bisa mengucap syukur. Udah jelas, saudara. Orang hatinya sakit kok. Karena ucapan syukur itu harus dari hati, perasaan yang terdalam. Jadi kalau dalam kondisi sakit hatinya, dia nggak akan bisa mengucap syukur. Ya. Kemudian kepahitan. Banyak orang yang hidupnya pahit di masa lalu. Saudaraku, banyak anak-anak mengalami kepahitan dalam hidup. Kenapa? Karena perlakuan di masa lalu ya yang tidak terselesaikan, yang tidak terbereskan, itu menimbulkan sakit hati ataupun kepahitan. Nah, orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, satu hari ada seorang yang namanya Yefta di dalam Alkitab. Ya. Dia ditolak, dia tersakiti karena dia anak dari hasil perselingkuhan. Nah, akhirnya apa? Dia memiliki hati yang dendam. Karena ada juga di situ nanti kecewa dan dendam. Ya. Orang yang ditolak, ya. Orang yang ditolak kemauannya. Bapak Ibu hati-hati. Bapak dan Ibu juga punya anak. Ketika keinginan mereka tidak tercapai, bisa juga anak itu akan memiliki kepahitan dalam hidupnya. Maka saya mau bilang, Bapak dan Ibu jangan mudah menjanjikan sesuatu terhadap anak-anakmu kalau kau tidak bisa memenuhinya. Ingat, lama-lama dia akan memendam perasaan itu. Jadi hati-hati juga dalam hal ini. Iyalah, nanti kalau kau juara 1, nanti ku kasih pun kau misalnya dikasih tas baru. Kenyataannya udah dia juara 1, mana tuh tas barunya? Nantilah. Kita anggap remeh, padahal ada orang yang terluka. Ada orang yang mengalami gitu rupanya. Dan itu akan dibawa terus di dalam kehidupannya. Maka sebenarnya saya mau katakan ini, suatu hari kita akan bicara tentang kepahitan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mengalami kepahitan. Tidak terselesaikan kepahitan ini akan merusak hidupnya selama-lamanya. Ini akan terbawa sampai dia dewasa, bahkan sampai dia berumah tangga. Yang jadi korban banyak. Jadi kalau segala sesuatu yang ada di sini, patah hati, sakit hati, kepahitan, luka batin, kekecewaan, dendam, tekanan batin, itu racun dalam tubuh. Kalau ini ada, ini akan melukai
Kristen sebenarnya datang sama Tuhan tapi belum beres dengan diri sendiri. Tidak beres dengan diri sendiri. Banyak penolakan-penolakan di masa yang lalu, banyak perlakuan-perlakuan di masa yang lalu yang membuat orang menyimpan ini lama di dalam hatinya. Bapak Ibu, saya mau bilang hanya, perhatikan saya. Kalau Bapak Ibu nonton televisi, kenapa banyak kejadian kasus sekarang orang-orang yang muda membunuh? Betul nggak Bapak Ibu? Bunuh diri. Anak-anak hanya karena orang tuanya ngambil handphonenya bunuh diri umur 13 tahun. Hanya karena tersinggung sedikit orang bunuh saudaranya, istri bunuh suaminya, suami bunuh istrinya. Saya mau katakan, sebenarnya kejadian itu bukan saja dipicu pada saat itu, tapi adalah rasa yang nomor 3 ini sudah cukup. Banyak orang yang rasa perkataan yang tidak baik dipendam, disimpan di dalam telinga dan hatinya. Satu hari pemicunya ada, maka orang memperlakukan orang lain sedemikian rupa. Jadi saya mau bilang gini, banyak orang yang belum beres dengan dirinya sendiri. Halo yang ada di sini, masihkah ada kita menyimpan yang nomor 3? Perhatikan, mungkin sakit hati dulu sama saudara, sama orang tua, sama pacar, ada tertekan batin. Saya mau bilang, nomor 3 ini adalah racun di dalam diri kita. Kalau ini tinggal, ini racun. Boro-boro orang seperti ini bisa mengucap syukur, gak akan bisa Bapak Ibu. Maka kita sebagai orang percaya, anak-anak perhatikan kamu di sini sama saya. Selesaikan terlebih dahulu. Bereskan, harus ada pemberesan hati di hadapan Tuhan. Maka kenapa saya bilang tadi, banyak di antara kita tidak bisa lepas memuji Tuhan. Tidak bisa merdeka hatinya untuk memuji Tuhan. Tidak bisa dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kenapa? Karena hatinya tertekan. Jadi mari kita bereskan yang nomor 3 Bapak Ibu. Amin. Halo Bapak Ibu, masih bersama dengan saya. Bukan hanya kita tapi juga anak-anak kita. Jangan sampai kita bertumbuh sampai tua hatinya penuh dengan yang nomor 3. Ucapan syukur itu penting. Tapi kalau kita ada posisi pada nomor 3, ini gak akan bisa. Yang keempat adalah orang yang gak bisa mengucap syukur, itu adalah orang yang banyak masalah dalam hidupnya. Halo, banyak gak masalah dalam hidup kita? Banyak. Masalah keluarga, masalah pribadi. Tapi sebenarnya orang itu, masalah itu duluan internal. Internal itu diri sendiri. Jangan kira kita hanya bermasalah dengan orang, tapi kita pun bisa bermasalah dengan diri sendiri. Tadinya saya mau sampaikan tentang konflik. Banyak orang yang mengalami konflik 1 kali 24 jam, kecuali waktu dia istirahat, waktu dia tidur. Tapi dia konflik terus menerus dengan dirinya sendiri. Jadi banyak masalah dengan dirinya sendiri. Maaf ya, contohnya kayak gini. Saya dengar anjing saya yang bongbongin orang aja, bisa nggak jadi masalah buat saya? Bisa. Kita akan marah sama Milo, bisa Milonya ditendang, ribut kamu, konflik saudara. Kita dengar lagi di sana, bisa konflik dengan siapapun. Jadi terlalu banyak hidup kita ini bisa konflik. Dalam satu rumah bisa nggak konflik? Bisa. Suami istri dengan anak terus hanya gara-gara persoalan sedikit kita bisa konflik. Nah jadi kita banyak masalah dalam hidup kita. Internal itu. Nah otomatis ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, pasti nggak bermasalah keluar. Halo, pasti nggak masalah dengan keluarga? Iya. Orang yang bermasalah dengan dirinya, pasti dia akan bermasalah dengan orang lain. Nggak mungkin. Karena apa? Karena itu jadi ekspresi keluar. Contoh, bapak-bapak pulang ke rumah, sebenarnya kesalnya sama teman. Tadi habis main catur kalah, Pak. Kalau bapak kalau main catur, kesel nggak Pak? Mah, kesel. Keselnya bapak dibawa ke rumah. Dari mana kau Pak? Dari sana tadi. Padahal karena dia sedang kesal, kalah bercatur, konflik dengan diri sendiri, akhirnya dibawa ke rumah. Istrinya bilang, kenapa suamiku ini gak ada apa-apa, gak ada hujan, gak ada badai, sewa. Akhirnya istrinya bilang, kenapa sih kita gak ada apa-apa? Akhirnya mulai sama-sama nadanya tinggi. Ingat, Anda yang konflik bisa kena kemana? Jadi anak-anak, perhatikan anak-anak muda. Kadang-kadang kau bisa kena marah, padahal bukan kau yang salah. Tapi karena bapak dan mama di luar kerjanya sedang ada masalah. Jadi biasakanlah bapak dan ibu kalau kerja di rumah jangan bawa masalahnya ke rumah. Kasihan orang
rumahmu kena imbasnya. Akhirnya orang bilang apa? Nggak tahu kenapa marah-marah. Emang salah kita apa? Halo, biasa ya kita seperti itu. Nah, kalau sudah banyak masalah, mungkin nggak kita bisa mengucap syukur sama Tuhan? No, sulit. Yang selanjutnya adalah tidak mengenal Allah dengan baik dan benar, sehingga memiliki pengertian yang salah terhadap Allah. Orang ini pun nggak bisa mengucap syukur. Kalau orang nggak kenal banget, nggak bisa dia mengucap syukur, dia akan curiga terus, saudara. Itulah sebabnya betapa pentingnya orang Kristen mengenal Allahnya dengan sungguh. Berapa persen orang Kristen datang ke gereja tapi belum tentu mengenal Allah dengan baik dan dengan benar. Buktinya apa? Nggak bisa mengucap syukur. Orang yang kenal banget sama Tuhan, cinta Tuhan. Makanya kenapa sih Bapak Ibu bolak-balik kita bilang baca Alkitab yuk. Kenapa? Dengan membaca ini Bapak Ibu akan makin kenal dan makin tahu siapa Tuhan. Seperti apa dia kalau marah? Seperti apa dia kalau saudara baik? Saudara akan dapatkan. Tapi orang Kristen gagal paham tentang Tuhannya karena dia tidak mau belajar mencari tahu seperti apa Tuhannya. Nah, orang yang kayak gini gak akan mungkin bisa membilang thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Gak bisa, saudara. Akan sulit dan sepanjang hidupnya hanya penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kejengkelan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mengenal Allah dengan baik dan benar. Amin. Kenalilah Allah. Kalau kau kenal Allahmu, nanti kita akan tahu. Kalaupun kita dipukul, kalaupun kita disentil, kalaupun kita sedang tidak dijawab doa kita, kalau kita kenal Allah kita, kita akan bisa berkata terima kasih Tuhan. Amin. Yang keenam kita akan lihat, orang yang tidak bisa mengucap syukur adalah orang yang terlena dengan kenyamanan dan kenikmatan hidup duniawi. Orang seperti ini gak akan bisa mengucap syukur. Kenapa saudaraku? Karena ada kaitannya dengan yang nomor 7. Dia merasa bisa tanpa Tuhan. Banyak orang yang menganggap ini kerja keras saya. Segala sesuatu yang saya dapatkan ini adalah hasil upaya saya. Orang yang seperti ini gak akan bisa berharap sama Tuhan, apalagi mengucap syukur. Kenapa? Karena dia merasa kuat, karena dia merasa gagah, karena merasa bisa tahu, pintar dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya mau katakan begini, kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, nanti di babak berikutnya akan saya sampaikan, saudaraku. Ingatlah bahwa di balik semua itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena dia mau supaya kita mengenal dia dengan sungguh. Jadi kalau kita tipenya kayak gini, saudara nyaman dengan kenikmatan hidup karena saudara punya. Saudara menganggap tanpa doa pun saya udah bisa punya uang. Tanpa doa pun saya nggak pernah minta sama Tuhan rumah, tapi saya bisa bikin rumah. Saya nggak pernah minta sama Tuhan mobil, tapi saya punya. Saya mampu dengan kekuatan saya. Ya saudaraku ya, saya bisa tanpa Tuhan. Benarkah? Nah, orang yang seperti ini pasti tidak sulit mengucap syukur sama Tuhan. Nah, dari beberapa tipe ini Bapak Ibu, mari kita belajar di sini. Kita ada yang mana? Dari ketujuh tipe ini Bapak dan Ibu ada di mana? Ini adalah ganjalan. Ini adalah penghalang bagi kita untuk mengucap syukur. Padahal Tuhan menyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa, saudara? Yuk kita lihat selainnya. Ini adalah satu hal yang penting mengapa Tuhan menyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita kembali kepada ayat ini, ya ini di atas slide ini. Ayat 18 ini tadi bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tahu ya saudaraku, kata segala hal itu berarti Bapak Ibu dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Ya, itu bicara tentang segala hal. Berarti begini. Kalau dari arti kata mengucap syukur tadi, dari mulut kita bilang, Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini hujan. Itu paham ya maksudnya ya?
Kebetulan hari ini ada hujan, ada panas. Mengucap syukur dalam segala hal berarti kondisinya nggak selalu panas, tapi kadang bisa hujan. Kondisinya nggak selalu hujan, tapi bisa panas. Kondisi Bapak dan Ibu, situasinya dalam segala hal. Bisa hari ini Bapak dan Ibu punya uang, tapi besok bisa tidak punya uang. Itu namanya dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Bisa hari ini Bapak dan Ibu untung, tapi satu bulan kemudian Bapak dan Ibu bisa rugi. Saya sering menjalani hari-hari saya Bapak Ibu. Terkadang saya hari ini seperti sukacita banget, sumringah gitu ya, gembira tak terhingga. Tapi besok saya bisa sedih tak terhingga. Bisa paham maksud saya di sini? Ini adalah situasi dan kondisi yang sering berulang-ulang dialami oleh kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang bekerja hari ini ketika engkau ngojek, hari ini bisa untungmu banyak, tapi 2 hari lagi bisa engkau tidak ada untung. Itu namanya situasi dalam segala hal, dalam segala keadaan. Itulah namanya dalam segala hal. Jadi ini bisa saja terjadi siklus kehidupan kita. Kita tidak ada di dalam sebuah keadaan satu menetap di situ. Kalau orang bilang suka umpamanya seperti roda. Keadaan itu, kadang roda itu bisa di bawah, di atas, di samping, dia berputar, saudaraku. Kadang kalau saya pikir-pikir, itulah situasi dan keadaan hidup manusia. Dia bisa dalam kondisi sakit saat ini, dia bisa sehat saat ini, dia bisa senang, dia bisa sedih, dia bisa ada uang, dia bisa tidak ada uang, saudaraku. Dia bisa sedang dalam kondisi apapun, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap. Sambil dengan ucapan ngomong terima kasih Tuhan kalau hari ini hujan, padahal saya sedang tidak suka hujan. Karena saya mau bepergian Tuhan, tapi hari ini hujan, saya tetap berkata thank you Jesus. Tuhan, saya itu lagi butuh sesuatu pada hari ini Tuhan, tetapi saya sedang tidak punya uang, tapi karena Engkau yang mengajarkan, aku mengucap syukur kepadamu. Bisa enggak saudara? Itulah firman Tuhan yang diajarkan bagi kita pada hari ini. Kenapa? Karena ada manfaat dari ucapan syukur itu, makanya kita disuruh, diperintahkan, ya saudaraku, untuk mengucap syukur. Yang pertama, manfaatnya apa? Kalau kita mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Apa artinya? Saya bisa menerima apapun keadaannya karena saya kenal Tuhan. Saya bisa bersyukur apapun keadaannya karena saya kenal Tuhan. Kenapa Bapak dan Ibu? Ini penting. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam kerohanian kita, itu berarti kekristenan kita bukanlah kekristenan yang baik. Kristen yang baik itu adalah Kristen yang terus mengalami pertumbuhan secara rohani, loh. Harus semakin meningkat, nggak boleh stuck, nggak boleh di bawah bahkan. Bertumbuh itu artinya apa? Makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin kuat, makin lama makin bisa menghasilkan buah-buah. Tapi banyak sekali orang Kristen puluhan tahun, dia masih kerdil-kerdil saja. Itu nggak dikehendaki Tuhan. Halo, itu nggak dikehendaki Tuhan. Jadi dengan mengucap syukur sama Tuhan, ternyata itu bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau udah bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, waktu Bapak dan Ibu besok tidak punya uang, kita bisa apa? Orang yang mengenal Tuhan akan berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Di situ. Itu saudara. Walaupun dia mungkin sambil nangis, dia bilang begini, satu hari, Tuhan, saya sebenarnya butuh Tuhan untuk uang sekolah anak saya. Kalau anak saya nggak sekolah, dia harus bayar. Tuhan, kalau dia nggak bayar uang sekolah, dia nggak bisa ujian Tuhan. Tapi saya nggak punya apa-apa Tuhan. Beras pun di dapur hanya tinggal 1 centong lagi ya Tuhan. Saya nggak punya apa-apa Tuhan. Saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi karena Engkau yang mengajarkan aku untuk mengucap syukur, hari ini aku mau katakan terima kasih Tuhan. Aku berkata Engkau baik. Saudaraku, walaupun kau berlinang air mata ketika engkau berkata demikian, saudara percaya nggak Tuhan akan tolong engkau?
Saudara percaya nggak Tuhan akan tolong engkau? Praktekkan. Daripada kita bilang begini, misalnya gitu ya, ini kan Tuhan ini, cuma saya akan gereja. Coba aja kita bandingkan, ini perbandingan loh Bapak Ibu. Kita mau pilih yang mana? Saya udah ikut kaum Bapak, saya ikut kaum Ibu, saya ikut PA, saya ikut ini, bahkan saya melayani, susahnya terus hidup saya. Apa ya Tuhan ini? Masa kayak gitu Tuhan? Saudaraku, datang nggak pertolongan Tuhan kayak gini? Datang nggak? Kagak. Tapi ketika saudara seperti yang saya bilang tadi, Tuhan memang saya susah, hidup saya ini Tuhan saya nggak tahu, saya terhina Tuhan, orang lain mengejek saya, orang lain bilang ke gereja kau, tapi kamu miskin semua orang menghina saya Tuhan, kayak ayat yang kemarin dari Mazmur itu, di mana Allahmu, kenapa kau miskin terus, kau melayani tapi miskin, woi. Itu yang dialami oleh pemazmur waktu itu. Kalau orang bilang gini, di mana Allahmu, kok Allahmu nggak tolong kau tuh? Kau terus memuji Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi mana Allahmu? Buktinya kau susah terus. Buktinya kau miskin terus. Khotbah berkat. Orang bisa bilang begitu. Itu yang ditangiskan oleh pemazmur. Di mana Allahmu? Tapi ketika kita berdoa, percaya sama Tuhan, ya Tuhan, tapi sekalipun keadaanku kayak gini, karena Kau yang mengajarkan aku untuk mengucap syukur, maka aku mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih untuk semua keadaan ini. Yang mana yang dijawab oleh Tuhan? Bapak, Ibu, tidak hanya ditolong oleh Tuhan, tapi hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Engkau nangis, tapi ada sukacitanya. Ada kebahagiaan. Sukacita nggak bisa dibeli, Bapak Ibu. Damai sejahtera nggak bisa dibeli. Mau kemana pun kau beli nggak dapet. Tapi ketika kita mengucap syukur, ada power di dalamnya yang melahirkan sukacita dan damai sejahtera. Dan saya tahu, kalau doa kita udah kayak gitu, masa nggak ditolong Tuhan? Daripada kita misalnya, halo. Jadi berarti kita harus mengucap syukur. Banyak-banyaklah mengucap syukur. Ibadah angkat tangan tinggi-tinggi sebagai bukti ekspresikan bahwa Tuhan itu baik. Mau usah malu kanan kiri, muka belakang lirik-lirik, saya malu tangan saya. Enggak, ekspresikan pribadimu. Saya nggak perlu dilihat siapapun, saya angkat tangan karena memang arti daripada mengucap syukur adalah mengangkat tangan. Berterima kasih sambil angkat tangan tinggi-tinggi, nggak setengah tiang. Karena saya ekspresikan Tuhan itu baik. Dan ingat, perubahan hidup akan terjadi dalam hidupmu kalau kau mengucap syukur. Yang kedua adalah bahwa manfaat dari mengucap syukur itu adalah akan membuat roh dan jiwa kita kuat. Maka kuat roh dan jiwaku. Karena kalau roh kita lemah, roh itu memang kuat tapi daging itu lemah. Kalau roh kita kuat, kita akan bisa mengalahkan kedagingan, Bapak Ibu. Kita akan bisa mengalahkan masalah, kita akan bisa mengalahkan persoalan kalau jiwa kita lemah. Kalau jiwa kita lemah, kita nggak bisa apa-apa. Yang ada hanyalah keluhan sepanjang hari. Maut mau mencekam aku, keluhan terus sepanjang hari. Orang yang kayak gini maka akan sakit jiwanya. Betul loh, saudara. Bayangkan kalau jiwa orang sakit karena nggak bisa menampung masalah yang terjadi dalam hidupnya. Lama-lama kalau jiwanya sakit, dia akan jalan mondar-mandir, ngomong sendiri, akhirnya jatuh dalam situasi yang namanya stres. Minggu yang lalu kita sudah sampaikan belum tentang stres? Sudah? Ya. Akan jatuh dalam kondisi depresi. Maaf ya, depresi. Kalau udah depresi, curiga sama orang. Gitu ya, sakit hati, pokoknya orang udah jatuh kayak gitu. Bahaya, saudara. Kalau jiwa kita sakit, maka ternyata ada power, ada kuasa di dalam ucapan syukur itu membuat roh kita kuat dan jiwa kita pun kuat. Kalau sudah kuat, roh, jiwa kita akan bisa menghadapi apapun juga masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Maka lebih baik kita mengucap syukur. Yang ketiga adalah bahwa mengucap syukur itu mendatangkan berkat. Ya Bapak Ibu, amin. Mendatangkan berkat. Di dalam Markus 8 ayat 6 ini adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan ini sering menjadi kontroversi. Bapak Ibu, saya mau tanya, yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu di dalam
kisah Alkitab itu siapa? Anak orang tua? Siapa Bapak Ibu? Anak kecil. Ya, karena anak kecil ini adalah anak kecil yang baik, mau mengikuti Yesus kemana-mana pada waktu itu. Ada ibu yang bijak, orang tua yang bijak. Nanti anakku kelaparan, maka disiapkanlah 5 roti dan 2 ikan. Karena pada waktu itu memang makanannya mereka adalah roti seperti itu dan ikan seperti itu, dibawa oleh anak-anak ini. Akhirnya apa saudaraku? 5.000 itu laki-laki saja, bukan termasuk perempuan dan anak-anak, tapi yang dihitung dalam Alkitab adalah 5.000 orang bisa dikasih makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Anak ini nggak pelit. Waktu dibilang siapa sih yang mau makan? Oh guru, ini udah sore. Di mana kita cari makan? Kasihan orang-orang ini nggak makan. Ya bagaimana kalau nggak makan? Apalagi kalau ibu Tuhan nggak makan kan pasti mengeluh nantinya, bersungut-sungut nantinya. Biasanya gitu ya, ya saudaraku ya. Kalau nggak ada berkat ibu Tuhan nanti bersungut-sungut, orang ngomel dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Oh ada seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil ini nggak pelit. Coba kalau dia bilang, "Mama, ini buat gua sendiri," tapi dia berikan itu yang namanya roti dan ikan. Lewat inilah, dengan mengucap syukur. Betul loh saudara. Dengan mengucap syukur, dinaikkan syukur dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? 5.000 orang bisa makan kenyang dengan sisa 12 buah. Mengertikah kita dalam hal ini bahwa di balik pengucapan syukur kita ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Amin. Uangmu yang hanya 10.000, ketika engkau mengucap syukur sama Tuhan, kekuatannya menjadi 100.000. Percaya nggak Bapak Ibu? Coba aja renungkan dan pikirkan berapa gaji bulananmu setiap bulan yang ada. Kenapa kita bisa hidup dan terpelihara sampai hari ini? Bukankah karena ada berkat di situ? Pernahkah kita sadari? Pernahkah kita renungkan? Ataukah kita masih menggerutu dan menyalahkan Tuhan? Coba bayangkan, hitung-hitunglah penghasilan satu keluarga pada hari ini. Saya mau tanya dulu, hitungan matematika. Yang layaknya lah kehidupan satu keluarga rumah tangga, berapa uang yang bisa layak cukup untuk makan? Berapa Pak? 3 juta bisa. Bapak Ibu bisa 3 juta? Itu belum termasuk atau udah termasuk uang sekolah dan lain sebagainya? Nah, sekarang 3 juta. Ternyata Bapak itu bukan hanya untuk makan. Banyak pengeluaran Bapak dan Ibu, uang arisan. Betul nggak? Bapak Ibu beli ini, iuran dan lain sebagainya. Banyak yang Anda keluarkan begini. Sadar nggak kalau ternyata itu cukup? Pernahkah kita mengucap syukur dan memikirkan keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalamnya? Pernahkah kita tahu betapa sesungguhnya Tuhan memelihara hidup kita sedemikian rupa? Atau sampai hari ini saya mau katakan, masih adakah di sini yang tidak makan sama sekali? Tidak. Kalau dibandingkan pemasukanmu dengan pengeluaranmu, kita masih bisa hidup seperti ini. Bukankah kita selayaknya mengucap syukur sama Tuhan? Tapi kenapa kita sulit mengucap syukur? Karena kita sulit mengucap syukur, maka berkatnya mampet. Mampet. Sekali lagi saya katakan, berkatnya mampet. Tapi lihat, ketika kita mengucap syukur, Tuhan, terima kasih ya Bapak, hari ini penghasilan warung saya 100.000. Amin Tuhan, amin, terima kasih. Angkat uangnya ke atas. Saya percaya Tuhan akan lipat gandakan. Dikasih Tuhan enggak? Kasih. Daripada kita segininya, itu tadi baliknya. Itu makanya kenapa Tuhan suruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena di balik pengucapan syukur kita, sekali lagi, ada sesuatu yang luar biasa di situ, yaitu berkat, mendatangkan berkat. Ya saudaraku, mari terus makasih ya sama Tuhan. Dan yang terakhir adalah manfaat dari kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita menerima apa yang kita inginkan. Mazmur 37 ayat 5. Bapak Ibu ingin apa? Nah, ingin apa? Semua orang bisa nggak ingin sesuatu? Bisa. Sehat, apalagi? Banyak hal apa yang kau inginkan. Tuhan pun mau memenuhi apa yang diinginkan. Saya banyak keinginan Bapak Ibu. Tapi belajar mengucap syukur.
sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata saudaraku, kita bisa menerima apa yang gak kita pikirkan, apa yang tak pernah dilihat mata, gak pernah dipikirin, tahu semuanya itu disediakan Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Kita terpelihara, kita terjaga. Dan ingat, lebih penting daripada itu, hati kita. Orang yang mengucap syukur, tadi itu tahu artinya ya, dengan kata-kata bilang terima kasih Tuhan, dari dalam hati yang terdalam dengan sungguh-sungguh diekspresikan dengan angkat tangan saat memuji Tuhan. Rasakan dan nikmatilah. Saudaraku, itu bisa tidak hanya mendatangkan berkat, tapi juga membawa kesembuhan dalam hati. Kenapa? Karena orang yang mengucap syukur otomatis hatinya gembira dan senang. Amin. Amin. Itu pasti, saudara. Coba bandingkan, di sana saya bilang begini, Tuhan terima kasih, saya bersyukur hari ini ya Tuhan atas segala nikmat dan rahmat-Mu dalam hidupku. Otomatis hati saya sukacita nggak atau damai sejahtera? Daripada saya bilang ini, itulah beginilah. Hati saya pahit, hati saya getir, susah, patah semangat, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika saya katakan Tuhan terima kasih Engkau baik, terima kasih untuk yang sedikit ini saya percaya Tuhan akan lipat gandakan. Saudaraku, bukan hanya berkat yang kau terima, tapi hatimu pun limpah dengan ucapan syukur. Bayangkan kalau hati kita limpah dengan ucapan syukur, kita terus senang, kita terus gembira, kita terus bahagia, nggak bisa dibeli dari manapun. Karena hari-hari ini banyak orang mencari damai sejahtera, mencari ketenangan dan kenyamanan. Saudaraku, saya mau kasih tahu, banyak orang cari obat tidur, banyak orang cari kesenangan, pelarian kemana-mana hanya untuk sukacita dan damai sejahtera, ketenangan dalam hatinya. Tapi hari ini rahasia firman Tuhan diungkapkan bagi kita bahwa hanya dengan mengucap syukur sama Tuhan itu menjadi obat yang manjur di dalam hati kita. Hati yang gundah gulana, yang gelisah akan dikasih Tuhan kegembiraan dan sukacita yang daripadanya. Amin. Amin. Oleh karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun keadaannya. Gak punya uang, sakit, sehat, ya saudaraku ya, rugi, untung, pokoknya apapun keadaannya. Bahkan Daud adalah contoh di dalam Alkitab yang tahu mengucap syukur saat mana? Saat anaknya mati. Dia masih bisa bermazmur, dia masih bisa menyanyi, dia masih bisa merasakan keadaan yang baik sekalipun kondisinya seperti itu. Jadi hari ini mengucap syukurlah, karena itulah dikehendaki Tuhan dalam ayat itu. Ya, tampilkan ayatnya yang tadi sebagai penyampaian saya yang terakhir nih. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Yang menghendaki kita untuk mengucap syukur adalah Tuhan itu sendiri. Kalau itu dikehendaki oleh Tuhan, berarti itu adalah perintah yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dan kita melakukannya di dalam Yesus Kristus. Kiranya berkat firman Tuhan ini menguatkan, menolong, dan menuntun kita terus untuk lebih baik, dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, dan kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dengan ucapan syukur. Kita akan bernyanyi, memuliakan Tuhan, ekspresikan rasa syukur kepada Tuhan dan nikmatinya rahmat, anugerah dan kasih